Pertemuan Kudus Hari Raya Roti Tidak Beragi telah tiba. Hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan makna Hari Raya Roti Tidak Beragi dalam khotbah berjudul, Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Kesengsaraan. Sekitar 3.500 tahun yang lalu, pada zaman Musa, Tuhan menetapkan Hari Raya Roti Tidak Beragi ketika orang Israel meninggalkan Mesir dan sedang dalam perjalanan ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Alkitab menyatakan bahwa semua hari raya perjanjian lama berfungsi sebagai cermin dan bayangan bagi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Semua sejarah bayangan di masa lalu ini pada akhirnya tercermin dalam seluruh kehidupan Kristus. Hari setelah merayakan Paskah, orang Israel meninggalkan tanah Mesir dan mengalami banyak kesulitan sampai mereka menyeberangi Laut Merah. Hal ini melambangkan kesengsaraan, rasa sakit, dan pengorbanan yang akan dialami oleh Yesus Kristus setelah merayakan Paskah, sampai Dia mati disalibkan keesokan harinya. Tuhan mengizinkan semua catatan ini ditulis 3.500 tahun yang lalu. Semua karya Kristus yang telah ditunjukkan kepada kita, menjadi teladan bagi kita. Jadi, dengan mengikuti teladannya, bukankah seharusnya kita berusaha untuk hidup demi kemuliaan Tuhan dan bagi anggota keluarga Sion yang terkasih? 2000 tahun yang lalu, Petrus dan murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, kami akan mengikut Engkau, bahkan sampai mati." Mereka mengungkapkan pengabdian seperti itu kepada Yesus di masa damai. Namun, ketika dihadapkan pada situasi di mana kematian tidak bisa dihindari, mereka semua melarikan diri. Bahkan Petrus, yang memiliki iman paling kuat, menyangkal Yesus 3 kali. Yesus telah tahu betul tentang hati mereka dan iman mereka kepadanya. Maka, bukankah Dia memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka akan menyangkal dan meninggalkan Dia? Tuhan lebih tahu daripada siapapun betapa lemahnya manusia. Dia tahu bahwa terlepas dari apa yang ada di dalam hati kita, kelemahan kita akan terungkap ketika menghadapi situasi yang menantang. Itulah sebabnya Dia berkata kepada Petrus, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Murid-murid Yesus menyangkal Dia. Yudas Iskariot yang adalah salah seorang rasul bahkan mengkhianatinya. Pikirkanlah bagaimana perasaannya ketika murid-muridnya meninggalkannya dan melarikan diri. Dari sudut pandang jasmani, para muridnya adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Mereka bahkan mengaku imannya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku akan mengikutimu." Dia menahan rasa sakit seperti itu di dalam. Pada saat yang sama, dia mengalami rasa sakit dan penderitaan jasmani, cemoohan dan ejekan yang tak terkira dari penentang dan bahkan penderitaan di salib. Dia mengalami waktu ketika rasa sakit di dalam diri dan rasa sakit di luar saling terkait, ketika kesengsaraan terus berlanjut. Ada orang yang mengatakan, "Saya mengikuti jejak Kristus dan teladan Kristus," tetapi menghentikan perjalanan iman mereka ketika mereka menghadapi kesengsaraan karena Injil. Selain itu, ada cukup banyak orang yang berpaling dari jalan iman yang menuntun kepada kerajaan sorga. Hal ini terjadi pada masa gereja awal, dan hal ini tetap berlaku di zaman ini juga. Akan tetapi, ketika kita berhasil mengatasi kesengsaraan ini, pastilah mahkota kemuliaan kekal di kerajaan sorga akan dianugerahkan kepada kita, bukan? Bukankah Hari Raya Roti Tidak Beragi memperingati penderitaan Kristus? Karena Tuhan telah menetapkan peraturan puasa pada Hari Raya Roti Tidak Beragi. Sulit bagi kita untuk tidak makan apapun sampai jam 3 sore dalam peraturan ini. Pikirkanlah kehidupan Kristus yang menanggung hukuman cambuk dan bahkan memikul salib sampai ke Golgota. Kita harus merenungkan, mengapa Tuhan, yang layak menerima kehormatan, kemuliaan,
keagungan, dan pujian tertinggi, datang jauh-jauh ke bumi ini dan menjalani kehidupan seperti ini. Itu untuk menyelamatkan dan menebus kita, orang-orang berdosa. Itu sepenuhnya karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita merenungkan fakta bahwa kita meletakkan beban dosa kita kepada Kristus, kita harus berusaha untuk mengikuti kehidupan Kristus dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menuntun anggota-anggota keluarga Sion, yang telah memasuki kebenaran tetapi belum sepenuhnya meninggalkan sifat duniawi, dapat mengambil bagian dalam keselamatan. Ini adalah tanggung jawab kita untuk terus membimbing mereka ke jalan yang benar. Kita tidak boleh menganggap Hari Raya Roti Tidak Beragi hanya sebagai salah satu hari raya. Kita harus bertekad untuk mengubah cara menjalani hidup kita dan mengikuti kehidupan Kristus dan teladannya. Hanya dengan demikian, kita dapat sepenuhnya mencapai makna sebenarnya dari hari raya ini, yang telah diberikan oleh Bapa dan Ibu kepada kita. Kemudian, mari kita buka Imamat pasal 23 dan merenungkan makna Hari Raya Roti Tidak Beragi dalam Perjanjian Lama. Mari kita membuka Imamat pasal 23 ayat 5. Mari kita lihat pasal 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada Hari Raya Roti Tidak Beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Seperti yang dapat kita lihat, pada Hari Raya Roti Tidak Beragi, mereka harus makan roti yang tidak beragi. Roti yang biasanya mereka makan, lembut dan mudah dicerna, tetapi selama Hari Raya Roti Tidak Beragi, mereka makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit, untuk mengingat penderitaan. Untuk memahami makna yang lebih dalam di balik penetapan Hari Raya ini, mari kita lihat Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 1, tertulis, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefon berkemahlah kamu, di tepi laut." Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir, bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, "Apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya."
Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Orang Israel dikejar-kejar oleh tentara Mesir dan rasa sakit serta penderitaan berlanjut, hingga mereka menyeberangi Laut Merah. Di tengah keagungan Tuhan yang membimbing mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, mereka masih takut pada tentara Mesir. Agar mereka tidak pernah melupakan penderitaan yang mereka alami sampai mereka menyeberangi Laut Merah, Tuhan menetapkan hari raya tahunan yang disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada hari ke-15 bulan pertama menurut kalender suci. Kita juga harus selalu mengukir dalam jiwa kita semua penderitaan yang dialami Kristus. Kita harus mengingatnya sampai saat kita memasuki Kanaan rohani, kerajaan sorga yang kekal. Kita tidak boleh melupakan semua penderitaan yang dialami Kristus setelah Dia merayakan Paskah. Tidak peduli sebesar apapun penderitaan yang kita hadapi, kita tidak boleh putus asa dan menyerah. Kita harus mempelajari kehidupan Kristus melalui penderitaan yang kita hadapi. Hidup di bumi ini sungguh berat dan sulit. Lalu, bagaimana perasaan Kristus ketika Ia memikul salib untuk menyelamatkan umat manusia? Bagaimana perasaan Bapa? Bagaimana perasaan Ibu? Kita harus bertahan dan mengatasi kesulitan kita, sambil memikirkan hal-hal tersebut senantiasa. Mari kita lihat beberapa kasus yang dialami Kristus ketika Dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu untuk memberi kita keselamatan. Mari kita lihat Lukas pasal 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika kita membaca Lukas pasal 23 ayat 33 hingga 39, kita dapat melihat bahwa banyak orang mengolok-olok, mengejek, dan memfitnahnya. Orang-orang ini tidak segan-segan mengejek dan mengolok-olok Yesus dengan berbagai cara. Bahkan perampok di sebelah kiri, yang disalibkan karena kejahatannya sendiri yang keji, ikut menghina dan mengejek Yesus yang disalibkan tanpa dosa. Adegan ini menggambarkan apa yang dialami Bapa Sorgawi, ketika Dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya."
Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ciptaan-ciptaannya melakukan tindakan menentang Tuhan Sang Pencipta. Mereka bahkan tanpa malu-malu berseru, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Mari kita beralih ke pasal 27 ayat 27. Mari kita lihat ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Kita baru saja membaca Lukas pasal 23 dan Matius pasal 26 dan 27. Bahkan sekarang, ketika kita melihat catatan ini yang hanya menggambarkan sebagian dari apa yang dialami Kristus, bagaimana perasaan kalian? Bayangkan jika ayah jasmani kita mengalami hal-hal ini, meskipun dia tidak bersalah. Bagaimana perasaan hati kita sebagai anaknya? Ini akan menjadi pemandangan yang benar-benar tak tertahankan. Jika kita menyaksikan ejekan dan cemoohan seperti itu tepat di depan kita, kita akan marah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Namun, Kristus mengalami semua penderitaan ini sebagai ganti kita, karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jika kita sudah menyadari hal ini, kita harus berpikir, pola pikir apa yang seharusnya kita miliki saat ini? Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada kita bahwa jika kita ingin mengikuti kehidupan Kristus, kita harus memikul salib kita sendiri di dunia yang penuh dosa ini dan mengikuti Dia. Yesus mengajar kita bahwa ini adalah jalan untuk kembali ke kerajaan sorga yang kekal. Mari kita beralih ke Matius pasal 16. Mari kita lihat Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, maksudnya setiap orang yang mau masuk sorga yang kekal, ia harus menyangkal dirinya, mereka harus menyangkal kesombongan dan sikap keras kepala mereka sendiri, memikul salibnya dan mengikut aku." Salib di sini tidak mengacu pada salib yang sebenarnya tetapi melambangkan penderitaan. Yesus berkata bahwa kita harus memikul penderitaan ini dan mengikut Dia. Mari kita lihat ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di ayat ini, Kristus meminta kepada semua anak Sion, barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa inti dari Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah untuk meninggalkan semua pikiran tinggi dan sombong, memikul salib dan mengikuti Kristus dengan sepenuh hati dengan satu tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Semua peristiwa yang dialami Bapa secara akurat dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 53. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Pada akhirnya, akar penyebab di balik semua peristiwa yang dialami Bapa ini adalah kita, anak-anaknya. Kita tidak boleh melupakan ini hari ini. Jika kita sampai melupakan hal ini, kita mungkin akan memperlakukan saudara-saudari dengan sembarangan, dan lebih jauh lagi, kita bahkan akan gagal memiliki iman yang sepenuhnya mengikuti kehidupan Kristus dan teladannya.
Marilah kita selalu mengingat kehidupan Kristus. Saya berharap bahwa kita tidak akan pernah melupakan pengorbanan Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi, jalan penderitaan yang telah mereka jalani bagi kita. Lalu, apa yang harus kita pelajari dari penderitaan dalam kehidupan Kristus? Mari kita membuka 1 Petrus pasal 2. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, dan kesusahan, kita harus memikirkan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan menanggung penderitaan yang lebih besar daripada yang saya alami. Dia berjalan di jalan seperti itu demi saya. Dalam versi lain, tertulis, jika kamu memikirkan Allah dan menanggung penderitaan, maka hal itu sangat menyenangkan Allah. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, berarti Kristus memberikan teladan penderitaan, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari kita lihat ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dalam setiap proses membimbing saudara-saudari Sion ke dalam pelukan Tuhan, kita harus selalu mengingat penderitaan dan teladan Kristus, dan mengikuti jejaknya. Hanya dengan demikian, kita dapat menyelamatkan jiwa. Inilah yang ditekankan Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 2. Karena itu, di zaman Perjanjian Baru, Tuhan telah mengizinkan kita berpuasa melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi yang kita rayakan hari ini, agar kita tidak melupakan sedikit pun kehidupan Kristus tetapi mengingatnya. Mari kita beralih ke Markus pasal 2. Ini mungkin merupakan waktu puasa yang singkat, tetapi banyak anggota yang masih mengalami kesulitan dan rasa sakit selama waktu tersebut. Markus pasal 2 ayat 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka." Di sini, penyalibannya digambarkan sebagai waktu ketika mempelai itu diambil dari mereka. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Menurut ajaran ini, di zaman Roh Kudus, kita merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi setiap tahun sambil berpuasa hingga kebaktian sore. Artinya kita mengambil bagian, bahkan bagian terkecil dalam penderitaan Kristus. Puasa seharusnya tidak hanya menjadi tujuan itu sendiri. Sebaliknya, kita harus merenungkan maknanya saat berpuasa. Setelah merayakan Paskah, Kristus tidak tidur sepanjang malam tetapi berdoa di Taman Getsemani, memikirkan penderitaan yang akan ia tanggung. Alkitab mencatat bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Bahkan hanya dengan menyaksikan adegan ini, kita bisa membayangkan betapa menyakitkan, menyedihkan, dan sulitnya momen itu, bukan? Setelah berdoa, ketika dia datang kepada para murid, dia menemukan mereka semua tertidur.
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bayangkan kesepian yang dia rasakan, datang kepada para murid 3 kali dan melihat mereka semua tertidur. Mempertimbangkan situasi 2000 tahun yang lalu. Tidak ada orang yang berbagi rasa sakit dan penderitaan Bapa. Semua orang meninggalkan dia dan melarikan diri. Untuk menghindari situasi tersebut, mereka menyangkal dia. Salah satu muridnya bahkan mengkhianatinya demi 30 keping perak. Dia melewati waktu kesepian yang begitu besar. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Setelah membangunkan murid-muridnya, dia pergi dan berdoa lagi, dan ketika dia kembali, mereka sudah tertidur lagi. Inilah yang kita lakukan sekarang. Rasa sakit dan penderitaan di salib tidak tertahankan, namun bahkan dalam kehidupan Kristus, tidak ada satu orang pun yang menawarkan penghiburan, juga tidak ada yang menemaninya. Sudah lama sekali, lebih dari 2000 tahun. Kerajaan sorga yang kekal semakin dekat. Zaman Bapa dan zaman Anak telah berlalu. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, kita semua harus dengan rela mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dan mengikuti jejaknya. Mari kita temukan satu ayat lagi dalam 1 Petrus pasal 5. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita tidak boleh lupa bahwa selalu ada pemeliharaan Tuhan untuk menyempurnakan iman kita, meneguhkan iman kita dan menguatkan iman kita, melalui berbagai penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi di bumi ini. Daripada hanya berusaha menghindari kesulitan-kesulitan ini, kita harus mampu mengatasi kesulitan dan menang atas kesulitan tersebut sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita selalu memikirkan Tuhan dan menang. Tuhan datang jauh-jauh ke bumi ini dan menanggung semua hal itu untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dibandingkan dengan itu, apa yang saya alami bukanlah apa-apa. Dengan pemahaman yang benar tentang Hari Raya Roti Tidak Beragi, marilah kita menjadi anak-anak sorgawi yang dapat dengan aman masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dengan ini, saya hendak menutup khotbah hari ini. Terima kasih.